Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pelaku pengerusakan mobil di depan kampus ITB Medan ditangkap. Cegah bentrokan lahan sengketa, Pemdes Naga Kisar sedang berdagai mediasi kedua kelompok. Pemutihan denda PKB dan BBNKB tahun 2020, aktivitas di kantor UPT Samsat Pematang Siantar meningkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita informasi pertama, pemirsa, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Bundaran SIP Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Satu orang yang diduga pelaku perusakan saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di depan kampus ITM diamankan polisi. Aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang semula berjalan kondusif berakhir ricuh saat beberapa polisi berpakaian preman mengamankan seorang pengunjuk rasa dari kerumunan. Diduga pengunjuk rasa yang diamankan polisi ini merupakan pelaku pengerusakan mobil dinas milik Pemprov Sumatera Utara saat unjuk rasa di depan kampus ITM 8 Oktober lalu. Aksi tarik-menarik dan adu mulut pun tak terhindarkan saat penangkapan yang berlangsung dramatis itu. Sejumlah pengunjuk rasa berusaha menyelamatkan rekannya yang dibawa polisi. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martua Satobing saat dikonfirmasi di lokasi tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Dia juga terlihat berusaha menghindar dari sorotan kamera. Biar dua arah, Pak. Menghargai kawan-kawan mahasiswa. Udah nanti aja ya. Biar cover bonsai, Pak. Ya nanti aja. Ini aja pengamanan. Enggak lah, Bang, udah pas lah, Bang. Terkait yang diamankan tadi, Pak. Nanti Orang yang terkait. Tadi kan katanya ada surat penangkapan, Pak. Katanya tadi ada surat penangkapan, Pak. Gimana, Pak? Bang, sikit aja, Bang. Biar clear, Bang. Biar pulang kan, Bang. Bang Ayan. Sikit aja, nggak mungkin. Bang, sikit aja, Bang. Apa benar? Bang, apa penjelasan aja, Bang? Satu penjelasan aja, Bang, soal surat penangkapan tadi. Saat ini beberapa orang yang diamankan dari lokasi unjuk rasa telah dibawa ke Mako Polrestabes Medan. Puluhan masa aksi juga tengah berada di Polrestabes Medan untuk menjemput rekannya yang dibawa polisi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, keluarga dan kerabat korban pembunuhan mengamuk dan histeris di kantor Pengadilan Negeri Medan. Kericuhan terjadi usai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada 3 terdakwa dengan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun 6 bulan. Sidang yang digelar secara daring ini berlangsung di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan, Sumatera Utara. Dihadiri dan disaksikan pihak keluarga korban dan ketiga terdakwa yang berada di Rutan Tanjung Gusta Medan. Keributan terjadi usai Ketua Majelis Hakim T. Oyong SH membacakan vonis ketiga terdakwa M, AS, dan M dengan hukuman penjara 1 tahun 8 bulan, lebih ringan dari tuntutan JPU 2 tahun 6 bulan. Vonis hakim ini memicu kemarahan keluarga dan kerabat korban Abadi Bangun hingga sampai keluar gedung Pengadilan Negeri Medan. Keluarga menolak vonis hakim terhadap ketiga terdakwa yang dianggap sangat ringan dan mencederai keadilan. Kuasa hukum korban Yosafat Pangaribuan dalam keterangan resminya mengaku kecewa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memberikan hukuman sangat ringan kepada 3 terdakwa pembunuh Abadi Bangun. Pihaknya akan melayangkan surat keberatan kepada kejaksaan terkait tuntutan terhadap ketiga terdakwa yang dianggap sangat ringan. Sebenarnya kami juga menyesalkan kejadian hal ini dan kami akan berjuang untuk selanjutnya. Apakah kami akan menyurati ke pihak kejaksaan terkait dengan tuntutan yang begitu rendah. Dan kami selaku kuasa hukum menyatakan dengan ini keadilan itu sudah runtuh. Dengan begini orang-orang bakalan beranggapan membunuh itu semua orang aja bakalan membunuh. Kalau juga hukumannya 2 tahun. Kami akan tetap berusaha untuk menampung. Sebelumnya, Bang, waktu tuntutan itu berapa, Bang? Dituntut, Bang? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Vonisnya, Bang? Vonisnya 1 tahun 8 bulan.
Kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban Abadi Bangun tewas dikeroyok ketiga terdakwa terjadi pada Januari 2020 silam. Peristiwa tersebut terjadi di warung mie Aceh milik salah seorang terdakwa di Jalan Pasar Baru, Medan, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasangan suami istri di Asahan, Sumatera Utara mengambil paksa jenazah balita mereka yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran untuk dimakamkan sendiri. Pasutri tersebut mengaku kecewa dengan tindakan pihak rumah sakit yang terkesan menelantarkan jenazah balita setelah sekitar 6 jam meninggal dunia. Dengan dibantu orang tuanya Mahyudi, 28 tahun, dan istrinya Erawati, 25 tahun, membawa sendiri jenazah Yura Salsabil keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Pasangan suami istri warga Jalan Budi Utomo, Kelurahan Si Umbut-Umbut, Kisaran ini dengan cara paksa mengambil jenazah balita berusia 7 bulan itu dari ruang isolasi tempat perawatannya. Dengan menggunakan mobil yang telah mereka siapkan, Pasutri bersama keluarganya langsung membawa pulang jenazah balita yang divonis pihak rumah sakit meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Selanjutnya jenazah bayi itu langsung mereka semayamkan di rumah duka. Pasangan suami istri itu mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka dengan sikap pihak rumah sakit. Selain itu, pihak rumah sakit juga terkesan menelantarkan jenazah anaknya, padahal balita itu telah meninggal dunia selama lebih kurang 6 jam. Ini tadi kenapa dibawa paksa dari rumah sakit, Bang? Alasannya kenapa tadi? Udah kecewa, Bang, pertama kali nggak ada kejelasan dari rumah sakit. Kapan pulang nggak tahu. Ditahan itu kenapa sama mereka tuh dinyatakan apa gitu anak kita? COVID itu alasan orang tuh nggak boleh bawa pulang, nunggu alasan dari orang itulah. Mau di apa itu mayat itu, tak mau dibungkus tak cemana. Nah, itulah alasan tadi. Setelah itu udah nggak ada lah masuk orang itu. Anak kita ini mendingin masuk rumah sakit kenapa, Bang? Demam aja, Bang. Demam yang cerat itu kan. Sempat gara-gara jatuh awalnya gitu. Iya. Jatuh di rumah tidur lah. Tadi jatuhnya kapan, Bang? 3 hari yang lalu. Sementara pihak RSUD mengatakan, vonis COVID-19 terhadap balita itu sesuai hasil pemeriksaan medis yang dilakukan dokter spesialis anak yang juga dokter penanggung jawab pasien rumah sakit tersebut. Selanjutnya pihak rumah sakit langsung melaksanakan prosedur penanganan jenazah balita itu sesuai protokol penanganan pasien COVID-19. Selain mengisolasi jenazah balita, pihak rumah sakit juga melaporkannya ke gugus tugas COVID-19 Asahan untuk dimakamkan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Terkait pengambilan paksa oleh keluarga, pihak rumah sakit tidak memberikan komentar karena tindakan tersebut di luar konsep mereka. Lari katanya, ya itu sudah di luar kuasa kita, ya kan? Kita sudah lapor gugus tugas, jadi gugus tugas itu sebenarnya dia melapor nanti ke camat sama kelurahan. Camat itu mengambil polisi setempat, dilapor. Kita kan prosedur kita jalankan. Perkara dia mau maksa itu, kita bukan mau bertumbuk di rumah sakit kan? Kan kita punya prosedur. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Cegah bentrokan lahan sengketa, Pemdes Naga Kisar sedang berbagai mediasi kedua kelompok. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kekisruhan antara Gapoktan Naga Jaya dengan PT Lubuk Naga terus berlanjut. Untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan di lahan sengketa yang berada di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pemerintah Desa Naga Kisar melakukan mediasi kepada kedua kelompok. Agar tidak terjadi bentrok fisik antara dua kelompok Yayasan Apindo Sumatera Utara dengan kelompok Tani Gapoktan Naga Jaya,
Pemerintahan Desa Nagakisar melakukan pertemuan dengan para pengurus yang digelar di Aula Kantor Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Serdang Bedagai yang diwakilkan Kasat Reskrim AKP Panduwinata, Camat Pantai Cermin Aminuddin, Ketua MUI Kecamatan Pantai Cermin HM Syarif Santoso, Kepala Desa Nagakisar Ahmad, serta perwakilan dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, pemerintahan Desa Nagakisar dan penegak hukum meminta agar kedua kelompok untuk saling menahan diri agar tidak terjadi bentrokan. Mengingat kondisi lahan seluas 261 hektar masih situasi sengketa dan kedua pihak saling mengklaim dan saling gugat di pengadilan. Kita tidak mau nanti ada terjadi anarkis dalam bentrok fisik apa segala macam sehingga mengacu pada anarkis untuk mendarah segala macam. Untuk itulah di sini pemerintah desa membuat tindakan berupaya mengumpulkan kedua pihak untuk mencari solusi jalan keluar bersama-sama dengan nyaman, damai dan tidak terjadi bentrok fisik di lapangan. Masalah sengketa lahan ini sudah berada di proses hukum, yaitu di Diskrimsus Kapolda Sumatera Utara dan juga di Pengadilan Mahkamah Agung Pusat Jakarta. Usai dilakukan pertemuan dan diberikan penjelasan, mereka pun meninggalkan aula kantor desa dengan tertib. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, pembagian bantuan sosial tunai dari Kemensos yang disalurkan melalui kantor pos memasuki tahap ke-7. Namun, terlihat banyak pelanggaran yang terjadi saat pembagian bantuan di kantor pos Kota Tebing Tinggi. Seperti yang terjadi di kantor pos Kota Tebing Tinggi, pembagian bantuan sosial tunai tahap ke-7, banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi, baik itu oleh penerima bantuan sendiri maupun oleh pegawai kantor pos. Pelanggaran yang terjadi seperti tidak menggunakan masker dengan tepat, serta tidak adanya physical distancing atau menjaga jarak satu sama lain, terlebih saat mengantri pada saat pengambilan dana bantuan tersebut. Melihat hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan yang juga juru bicara gugus tugas Kota Tebing Tinggi mengatakan, sebelumnya juga sudah mengimbau terhadap kantor-kantor dan lokasi keramaian agar tetap melakukan protokol kesehatan yang ada, namun jika masih terjadi pelanggaran, agar dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk lokasi-lokasi pusat-pusat keramaian, gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 sudah menyampaikan ke seluruh kantor yang ada di Kota Tebing Tinggi melalui Diskominfo agar setiap kegiatan yang ada tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan kita berharap apabila ada kondisi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kami harap dari bidang penindakan untuk bisa melakukan tindakan tersebut. Kepala Kantor Pos Kota Tebing Tinggi mengatakan, terkait dengan pelanggaran prokes, kantor pos sendiri sudah menyiapkan tempat cuci tangan dan menganjurkan untuk selalu menggunakan masker. Terkait dengan kerumunan, ia mengatakan masyarakat tidak datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan, sehingga terjadi penumpukan massa. Yang saat ini kita salurkan untuk tahap 7 ada sekitar 47.625 KPM untuk wilayah Kota Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan sebagian daerah di Serdang. Kita sudah menyiapkan cuci tangan, kemudian juga kita sudah selalu di awal kita menginstruksikan supaya wajib pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan itu juga kita dibantu oleh tim pengamanan dari pihak Polres sendiri. Cuman terkadang ada masyarakat yang tidak datang pada jadwal yang telah ditentukan, sehingga kesannya ada penumpukan dan berdesak-desakan. Padahal itu udah diatur, Pak. Kita udah atur jadwal per jam sesuai desanya, cuman karena datangnya itu di luar jadwal, terkesannya ramai dan berdesakan. Tapi pada saat pembayaran kita tertib, karena juga dibantu oleh pihak pengawalan dari Polres. Seperti yang diketahui, saat ini kantor pos Tebing Tinggi sedang membagikan bantuan sosial tunai tahap ke-7 yang meliputi 3 kabupaten kota. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Polres Pematang Siantar bersama tim gugus tugas kembali melakukan razia masker di Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar. Rabu, 21 Oktober 2020, personel Polres Pematang Siantar bersama tim gugus tugas dan TNI melakukan razia masker di depan Mako Polres Pematang Siantar di Jalan Sudirman dan Jalan Sutomo, Pematang Siantar. Dalam operasi justisi ini, petugas merazia pengendara yang tidak menggunakan masker, baik pengendara roda 2, roda 4, dan angkutan kota. Namun selama operasi justisi berlangsung, petugas masih menemukan masyarakat yang mengabaikan protokoler kesehatan. Masih ada sejumlah pengendara roda 2 yang terkena razia tidak mengenakan masker. Pelanggar protokoler kesehatan tersebut dikenakan sanksi membacakan Pancasila. Namun masih ditemukan masyarakat yang tidak hafal dengan Pancasila. Ibtu Zulkarnain selaku perwira penanggung jawab menyampaikan, selain merazia masyarakat yang tidak menggunakan masker, pihaknya juga menyampaikan edukasi tentang pentingnya menjalankan protokoler kesehatan untuk kepentingan bersama. Operasi Amanusa 2 Polres Pematang Siantar, yaitu gabungan dari Babinsa, Babinsa Kodim 0207 Simalungun, dan dari Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar melaksanakan operasi justisi di simpang Jalan Sudirman dan Jalan Sutomo untuk protokol kesehatan, pendisiplinan protokol kesehatan kepada warga masyarakat, yaitu terutama yang mengendarai kendaraan ataupun yang penumpang angkot. Jadi kami melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat agar tetap melakukan atau menggunakan masker guna mencegah perkembangan COVID-19 di wilayah Kota Pematang Siantar. Demikian. Bagi masyarakat yang telah diberikan sanksi pelanggaran protokol kesehatan, mereka juga mendapat masker gratis dari petugas, dengan harapan ke depan tetap menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Samsat Pematang Siantar mulai meningkat. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kendaraan bermotor kembali diringankan terkait adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan ini terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai tanggal 14 November 2020 mendatang. Adanya program ini tentunya direspon baik oleh masyarakat. Seperti di kantor UPT Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap atau Samsat Pematang Siantar, yang mulai dipadati masyarakat khususnya dari Kota Pematang Siantar maupun Kabupaten Simalungun yang hendak mengurus administrasi kepemilikan kendaraan. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat yang hendak mengurus administrasi kepemilikan kendaraan diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga memberi kenyamanan bagi sesama maupun petugas. Pemutihan itu yang diberikan kali ini programnya pertama itu dari mulai tanggal 19 Oktober kemarin sampai dengan tanggal 14 November bulan depan. Pemutihan yang diberikan itu berupa keringanan denda untuk PKB dan BBNKB 2 maupun BBNKB mutasi. Gitu. Kalau pelaksanaannya kita sudah melakukan yang pertama dengan sesuai protokol kesehatan COVID ini ya.
terus animo masyarakat juga cukup baik ya Pak ya. Dari hari pertama kita ada peningkatan kita lihat realisasi ya, penerimaan kita ada peningkatan yang signifikan sampai dengan hari ini juga seperti itu. Mudah-mudahan sampai selesai program ini tetap masyarakat antusias untuk bayar pajak. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, di tangan orang-orang kreatif, barang bekas bisa menjadi sebuah barang bernilai ekonomi tinggi. Seperti yang dilakukan sebuah perusahaan logistik di Palembang, Sumatera Selatan, yang mampu mengubah peti kemas bekas menjadi berbagai jenis bangunan, mulai kafe hingga perkantoran bergaya minimalis dan modern. Secara tampilan dan bentuk, bangunan-bangunan ini memang terlihat begitu indah, dengan gaya minimalis dan modern, yang dapat dirancang dan difungsikan sebagai kios, toko, kafe, kantor, hingga toilet portable. Namun siapa yang menyangka jika bangunan-bangunan ini ternyata bahan bakunya terbuat dari peti kemas, alias kontainer bekas. Semua hasil tangan kreatif sebuah perusahaan jasa logistik di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, dan belakangan banyak yang meminatinya. Selain mampu menghemat biaya hingga 50% dibandingkan bangunan pada umumnya, bangunan yang terbuat dari peti kemas juga anti rayap dan ramah lingkungan. Utamanya bagi mereka yang tidak memiliki lahan yang cukup luas. Ahmad Ferdian yang mengelola jasa pembuatan bangunan dari peti kemas menyebut, untuk pembuatan satu unit bangunan sendiri tidak diperlukan waktu yang terlalu lama, antara 4 hingga 6 hari. Tergantung jenis, spesifikasi, dan tingkat kerumitan rancangan yang diminta pemesan. Ada juga yang mintanya seperti kafe, ada yang khusus kantor VIP gitu kan. Nah, itu untuk harga jualnya sendiri per kargonya ini berapa Mas? Kisarannya aja Mas? Kalau kisaran itu dari unit kosongan aja di angka 19 juta. 19 juta ya? Nah, kalau dia dibuat jadi kantor itu kisaran di harga 40 sampai 100 juta bisa. Tergantung dari ukuran. Yang menarik, di tengah terpukulnya dunia usaha akibat pandemi COVID-19, penjualan kontainer seperti diakui Ferdian justru mengalami peningkatan, di mana permintaan bangunan untuk perkantoran naik antara 30 hingga 40%. Bahkan permintaan tidak hanya terbatas di Sumatera Selatan saja, tapi juga Lampung, Jambi, Padang, Medan, dan Pekanbaru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Semut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.